wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Perjalanan ke sini? Tadi sedikit macet karena hari ini tanggal 1 yaitu hari buruh ya, jadi mungkin mahasiswa tadi itu turun aksi untuk memperingati hari buruh. Itu sih. Perkenalkan, nama saya Nurdaya Amnur dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Adapun tujuan wawancara kita adalah dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah penelitian kualitatif mengenai jaminan keresahannya juga terjamin karena hanya digunakan untuk penelitian saja. Apakah Anda bersedia untuk diwawancara? Ya, bersedia. Sebelumnya saya ingin meminta izin untuk merekam proses wawancara kita. Sebelum melangkah ke pertanyaan, mungkin Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Alwan Tahir dari Fakultas Psikologi juga yang sekarang sudah menginjak semester 6 dan sekarang lagi sibuk mengurus akademiknya, jadi sekarang itu lagi sibuk-sibuknya karena sudah semester 6 dan teman saya itu rata-rata sudah mengajukan judul sama urus seminar proposal. Jadi saya kayak untuk sekarang itu lagi fokus akademik. Sebelum melangkah ke pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk sekarang enggak. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, apa saja sensasi fisik yang Anda alami saat bermain game Mobile Legends? Apa saja sensasi fisik yang Anda alami saat bermain game Mobile Legends? Sensasi fisiknya itu yang pertama tangan berkeringat sama tubuh yang lelah, terus kalau boleh tahu itu kenapa bisa ini tangan berkeringat? Mungkin penyebabnya bisa dikatakan karena pengaruh sering bermain mungkin ya, dan juga panasnya HP ya. Jadi mungkin kayak panasnya HP itu bisa menyebabkan tangan berkeringat juga. Jadi itu salah satu penyebab, yang juga mungkin kelamaan bermain game, jadi tangan kram dan juga itu sih tangan berkeringat dengan tubuh yang lelah. Kalau boleh tahu itu tangan kram karena? Tangan yang kram itu karena penyebabnya mungkin bisa dikatakan kelamaan bermain game ya. Jadi saya rata-rata bermain game itu 2-4 jam. Jadi kayak kelamaan bermain game ya, tangan kram. Mungkin karena kelebihan juga karena sering bermain. Jadi itu mungkin dampak yang saya rasakan setelah bermain. Bagaimana reaksi tubuh Anda saat bermain game Mobile Legends? Reaksi tubuhnya itu tergantung kondisi juga, karena kalau kondisi menang mungkin reaksinya kayak bahagia, terus kayak mungkin ada reaksi tubuh yang timbul itu kayak
kayak reaksi bahagia bagaimana di reaksi bahagia itu bisa direaksikan. Tapi kalau dia dalam kondisi kalah, mungkin reaksi tubuh itu kayak refleks saja, memukul atau memukul meja toh, itu refleks reaksi tubuh. Terus berteriak juga bisa itu kayak reaksi tuh kayak mungkin salah satunya berteriak juga, karena kalau dalam kondisi kalah kayak keluar kata-kata toksik toh, jadi kayak mungkin kalau berteriak itu mungkin salah satu reaksi tubuh yang timbul dari saya. Dan juga kalau reaksi bagaimana loncat-loncat kapan, itu mungkin reaksi tubuh. Selain itu kan Anda berteriak, nah apakah ada reaksi dari setelah Anda berteriak? Kalau mungkin tergantung kondisi juga. Kalau misalnya dalam kondisi pada fase turnamen itu kan biasa ada stressor namanya. Jadi kan dalam ilmu psikologi itu stressor mungkin tekanan terhadap tekanan ke orang-orang, mungkin misalnya kalau berteriak terus mungkin kayak kalau berteriak seterak-teraknya mungkin kayak urat leher tegang tuh, sama ini kayak bagaimana di reaksi tenggorokan juga sesak apa di kalau sering berteriak gitu nah apa mungkin sakit tenggorokan ya kayak mungkin sakit tenggorokannya itu bisa berhari-hari karena keseringan teriak kalau dalam fase turnamen, karena munculnya stressor tersebut begitu. Oke, apa perubahan fisik yang Anda rasakan saat bermain di situasi yang melibatkan emosi tertentu? Perubahan fisik, mungkin perubahan fisiknya tuh apa? Kayak mungkin tangan berkeringat karena sama tangan kram, mungkin karena kelamaan bermain ya. Bisa juga sampai sekarang itu tidak bisa dihilangkan tangan berkeringat sama tangan kram. Jadi untuk dihilangkan rasa sakit di tangan kram itu caranya mungkin saya melapisi dengan salompas untuk meredakan nyeri tersebut begitu. Bagaimana keadaan emosional Anda semenjak bermain game Mobile Legends? Keadaannya itu kayak dulunya sebelum mengenal game Mobile Legends itu mungkin bisa dikatakan stabil lah emosional, tapi setelah bermain game tersebut mungkin keseringan dan ikut terbawa suasana, jadi kayak bisa berubah 180 derajat, kayak misalnya moodnya sering berubah, terus sering juga toksik, marah-marah, entah itu dalam kondisi apapun. Tapi mungkin caranya caranya untuk memantik hal tersebut kayak dalam kondisi kalah juga bisa. Jadi kayak untuk perubahannya itu perubahan emosinya bisa dikatakan 180 derajat sebelum mengenal game tersebut. Jadi sekarang itu kayak mudah marah, terus moodnya sering berubah-berubah, dan sering keluar kata-kata verbal ya, toxic verbal begitu. Bisa disebutkan apa itu toxic verbal anunya? Toxic verbal itu kan verbal. Iya apa? Kalau
kayak kata-kata toksik. Ya, apa saja kata-kata toksiknya? Kata-kata toksiknya kayak anjing, ngentot, babi, terus apa ya, kata-kata toksik Makassar. Tak paham ya kalau orang Makassar tuh. Kata-kata toksik orang timur juga, rasisme muncul semua, dan itu bisa dikatakan dampak negatif dari game tersebut. Kalau boleh tahu itu kan Anda biasa menggunakan kata-kata toksik. Ya, Jadi apa ya? Apakah itu menjadi kebiasaan atau iya. seperti apa? Yang dulunya bisa dikatakan belum mengenal apa itu kata-kata toksik, tapi semenjak bermain game tersebut perubahannya sangat drastis sekali, karena bisa terbawa di kehidupan sehari-hari. Jadi hal tersebut apa ya, melekat di dalam diri saya. Jadi tidak, untuk sekarang itu bisa dikatakan bisa ditahan, tapi belum bisa dihilangkan dengan di-cut. Maksudnya di-cut, diberhentikan, tapi seringnya juga apa ya, keceplosan untuk mengutarakan hal tersebut. Jadi untuk sekarang itu di kehidupan sehari-hari ya melekat, bahkan bisa dikatakan melekat untuk kata-kata tersebut. Bagaimana perasaan Anda setelah bermain game Mobile Legends? Rasanya itu tergantung kondisi juga, karena kalau menang itu kadangnya baik-baik saja, cuman kalau kalah dalam kondisi kalah, apalagi dalam kondisi kalah turnamen itu emosinya meluap. Terus sering bad mood juga ya, sudah saya katakan tadi. Perubahannya apa ya, dalam kondisi sekarang itu perubahan mood sama untuk menstabilkan regulasi emosi itu juga kurang, bisa dikatakan kurangnya, karena hal tersebut apa ya, mungkin saya merasakan dampaknya sekarang karena sudah melekat dalam diri saya. Jadi perubahan mood dan bad mood itu sering saya kembalikan. Menurut Anda sendiri, dari perubahan emosi yang Anda bilang tadi, apakah itu sangat mengganggu atau seperti apa dalam keseharian Anda? Kalau perubahan emosional dan dampak emosional dan dampak fisik itu mungkin terasa terganggu bagi saya, karena kalau kita ambil garisnya ke dampak fisik itu, yang saya rasakan untuk sekarang itu tidak bisa diubah, jadi tidak bisa berubah. Jadi kayak tangan kram, tangan berkeringat, sudah menjadi apa ya, sudah menjadi dampak bagi saya untuk setelah bermain game tersebut. Dan kalau ke dampak emosionalnya itu yang saya rasakan untuk sekarang itu, yang mengganggu keseharian saya ya itu yang tidak bisa dihilangkan, kayak kembali lagi ke toksik verbal. Toksiknya itu tidak bisa hilang, dan juga perubahan mood, bad mood. Terus yang mengganggu bagi saya untuk sekarang itu juga
kurangnya memanage waktu. Jadi caranya memanage waktu bukannya mengisi dulunya mengisi hal-hal positif, untuk sekarang itu ya itu mengisi dengan bermain game tersebut begitu. Apakah anda pernah berpikir untuk apa ya, istilahnya bisa dikatakan kayak berhentilah dari Game tersebut. hmm, Untuk sekarang itu saya sudah berpikir untuk bukan berhenti sih, mengurangi mengurangi untuk bermain game tersebut, karena untuk langsung berhenti itu agak susah. Karena ya kayak misalnya kecanduan itu, orang kecanduan game tersebut, atau kita ambil contoh orang kecanduan merokok, pasti dia tidak langsung mengkat rokoknya, cuman dia mengurangi, jadi kayak dikurangi. Untuk kembali lagi ke topik itu, untuk game online tersebut, saya untuk sekarang itu sadar bahwa sebenarnya game tersebut itu tidak menghasilkan bagi diri saya. Jadi saya bukan mengkat langsung, cuman mengurangi untuk bermain game tersebut. Yang dulunya bisa sampai 12 jam, 8 jam, tapi sekarang itu 1 jam, 2 jam, 3 jam cukup lah. bagaimana anda bisa melakukan hal tersebut dengan mengurangi durasi saat anda bermain dibandingkan dengan yang dulu? Ya kembali lagi ke kesadaran diri sendiri, karena kalau bukan dari kesadaran diri kita, siapa lagi yang bisa menyadarkan kita untuk tidak melakukan atau tidak bermain game tersebut. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya itu, ya kita kembali ke diri kita, kembali ke kesadaran diri kita untuk kita bermain game ini cuma untuk fun saja, bukan karena yang dulunya kita ini bisa nih kita berkompetisi di cabang e-sport untuk game ini. Cuman untuk sekarang itu seiring bertambahnya usia, kita mengubah pola pikir kita supaya tidak game ini untuk sekarang tidak berpenghasilan. Jadi oke, kita kurangi durasi gamenya saja, cuman tidak di-cut, karena untuk meng-cut itu menurut saya susah, karena ya kembali ke diri kita. Jadi kesimpulannya bahwasanya kenapa tidak langsung di-cut, kenapa harus durasinya yang dikurangi, karena yaitu karena saya yang dulunya berpikir berkompetisi di tim e-sport, jadi kayak bermain game itu sampai 12 jam, dan saya berpikir dulu bisa menjadi salah satu player atau salah satu profesional player di tim e-sport. Yang dulunya saya berpikir begitu. Untuk sekarang seiring bertambahnya waktu, yang dulunya berkompetisi terus dan dampaknya itu kecanduan. Jadi saya berkata bahwa kenapa kecanduan, karena yaitu kembali ke dampak game tersebut, dan juga untuk mengurangi durasinya, yaitu saya mengaku bahwasanya saya kecanduan game tersebut. Yang dulunya kecanduan, jadi saya itu sadar bahwasanya game ini sudah tidak ranah saya lagi. Jadi saya bukan mengkat, cuman mengurangi sedikit demi sedikit begitu. Kalau boleh tahu itu dorongan seperti apa yang anda dapat? Hidayah di Istilahnya seperti itulah yang membuat anda bilang, oh ternyata selama bermain game ini sudah ada dampak negatif yang membuat anda, ya bisa dibilang kesadaran dirinya tuh mulai apa ya? mulai ada. Seperti itu. Apa dorongan kenapa saya
berpikiran untuk berhenti atau mengurangi durasi game tersebut, karena ya tidak dipungkiri kita seiring berkembangnya waktu, pola pikir kita berubah terus, umur bertambah, yang saya pikir itu apa ya, masa depan saya yang nantinya kalau game ini tidak karena saya sudah patok kemarin itu, seandainya 1 tahun ke depan saya bisa berkompetisi lagi dan masuk di salah satu tim besar, ya saya terus meneruskan hal tersebut. Cuman apa ya, apa kalau dalam psikologi dibilang plan. Jadi kayak kalau misalnya tidak tercapai di plan 1 tahun ke depan, ada plan-plan yang lainnya untuk mengganti plan tersebut. Misalnya 1 tahun ke depan kita masuk di tim e-sport. Cuman kalau tidak masuk di tim e-sport, apa plan selanjutnya untuk masa depan kita? Misalnya 2 tahun ke depan itu atau 2 tahun ke depan kemudian tidak masuk tim e-sport, cuman lulus secara bukan kumulasi, secara waktu yang tepat, jadi kayak oke, plan ini tidak tercapai. Untuk dorongan saya itu sebenarnya apa ya, saya sudah memplankan hal ini, jadi untuk 2 tahun ke depannya itu fokus di akademik saja, cuman fokusnya itu bukan ambisius. Jadi kayak masih ada apa ya, waktu-waktu curi-curi waktu untuk bermain game online, cuman saya memplankan diri saya untuk fokus ke masa depan yang apa ya, yang bisa digapai lah untuk sekarang. Jadi kenapa saya mendapatkan dorongan, bukan dorongan sih, lebih ke arah mengubah plan untuk e-sport bukan ranah saya lagi. Jadi saya mengubah plan tersebut untuk bagaimana saya fokus ke masa depan lagi gitu. Bagaimana perasaan Anda saat bermain game Mobile Legends di berbagai tempat? Perasaan tergantung kondisi juga. Misalnya kalau di kafe tempat rame itu saya rasa kurang cukup optimal bagi saya untuk bermain game tersebut. Cuman kalau di rumah sendiri atau kamar sendiri itu mungkin bisa dikatakan tempat ternyaman untuk bermain game itu di kamar sendiri, karena kurangnya distraksi dari luar itu bisa membuat kita fokus bermain game. Jadi kayak distraksinya kurang. Jadi saya rasa perbedaan yang cukup signifikan bagi saya kalau antara di luar dan di kamar sendiri begitu. Bagaimana dengan rumah teman misalnya? Kalau di rumah teman tergantung dari temannya juga. Misalnya temannya bermain game, oke, kita nyaman. Cuman kalau di rumah teman yang misalnya dia tidak bermain game terus kita bermain game, ngapain ke rumah teman begitu? Tidak ada tujuan. Jadi kalau di rumah teman ya tergantung dari kondisinya juga. Kalau misalnya untuk bermain game di rumah teman, untuk bermain game itu nyaman-nyaman saja menurut saya. Cuman kalau misalnya ke rumah teman untuk belajar baru kita main game, apa ya, menurut saya itu hal tidak pantas untuk dilakukan hal begitu. Jadi tujuan kita kalau ke rumah teman untuk bermain game, oke, nyaman saja. Cuman kalau tujuan kita ke rumah teman untuk belajar atau kerja kelompok, itu menurut saya tidak pantas untuk bermain game. Ya, bagi-bagi waktu lah. Sebenarnya pertanyaan ini hampir sama lah dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi apakah ada tempat tertentu Anda rasa nyaman atau kurang nyaman untuk bermain game Mobile Legends? Ya, kembali ke pertanyaan sebelumnya tuh, kita mengaji ke pertanyaan sebelumnya.
mungkin tempat ternyaman saya sudah katakan tadi, tempat ternyaman saya itu di kamar sendiri karena tidak ada distraksi dari luar, tidak ada distraktor. Jadi kayak misalnya kalau di kamar sendiri ya kita fokus untuk main. Cuman kalau misalnya party itu kalau misalnya kita ke kafe terus tujuannya kita bermain game di kafe, party atau bermain game itu mungkin di situ juga nyaman. Cuman kalau misalnya kita ke kafe terus hanya bermain sendiri tuh mungkin saya rasa itu tempatnya tuh kurang enak karena terlalu banyak distraksi. Dan juga kalau dikatakan yang mana yang nyaman, yang mana tidak nyaman, yaitu kalau di kafe kalau sendiri main oke, saya tidak nyaman. Cuman kalau di kafe bermain game itu enak-enak saja karena kita bermain berkelompok di sana. Dan yang mana paling nyaman yaitu saya katakan tadi, kembali ke jawaban saya itu ya kamar sendiri karena tidak ada distraksi, tidak ada yang ganggu kita. Itu tempat ternyaman bagi saya untuk bermain game online tersebut. Bagaimana keadaan belajar Anda setelah bermain game Mobile Legends? Mengacu ke beberapa tahun lalu itu, yang dulunya saya orangnya ambisius sekali, yang sering bisa dikatakan bukan sering sih, lebih ke arah suka-suka saja baca buku, pengetahuan apa segala macam. Tapi setelah mengenal game tersebut, saya rasa hal itu sangat berbanding terbalik, 180 derajat bagi diri saya. Jadi kayak untuk sekarang yang saya rasakan itu ke malas belajar sih. Cuman kalau kembali ke baca-bacanya, saya beralih ke jurnal karena saya baru tahu juga ada jurnal atau artikel. Jadi kayak untuk mengisi saya untuk ke jurnal atau artikel itu mencari kevaliditasan berita saja. Cuman untuk akademik ya malas belajar, dan dampaknya ke akademik itu ya saya rasa kemarin itu saya rasakan juga nilai saya anjlok sekali pada saat SMA, bahkan di kuliah juga. Jadi kayak menurun semakin menurun. Jadi itu ya dampak akademik yang dipengaruhi oleh game Mobile Legends tersebut. Apa saja yang berubah pada keadaan belajar Anda saat menampilkan perilaku setelah bermain game Mobile Legends? Apa? Keadaan apa? Yang berubah keadaan belajar Anda saat menampilkan perilaku setelah bermain game Mobile Legends. Keadaannya itu yang saya sudah katakan tadi, awalnya saya ambisius sekali karena bisa dikatakan kemarin itu nilai saya hampir sempurna semua. Itu fakta bagi saya. Jadi sebelum mengenal atau sebelum kecanduan game tersebut, yang tidak ada pola pikir untuk masuk di tim e-sport, nilai saya hampir sempurna. Jadi kayak karena ambisius sekali kemarin untuk cari nilai, untuk untuk membuktikan bahwasanya saya lebih pintar dari orang lain. Jadi kayak ambisius sekali Kak. Cuman dampaknya yang sekarang itu yang sudah mengenal game tersebut ya jelek nilai menurun, bahkan bukannya menurun drastis, cuman agak menurun semakin menurun setelah mengenal game tersebut.
Bagaimana pendapat yang disampaikan orang di sekitar Anda tentang diri Anda semenjak bermain game Mobile Legends? Karena apa ya, kalau orang sekitar itu mungkin karena keseringan toksik juga, jadi ditegur ki kurang-kurangi ki kata-kata kasarmu apa kayak, dan selalu dia bertanya gara-gara main game mau kok begitu kok. Dan apa ya, saya rasa itulah dampak bagi saya pada saat bermain game. Jadi kayak toksiknya itu melekat nih bagi saya, dan yang dulunya kurang apa ya, yang dulunya saya malu-malu untuk berbicara di depan umum, menjadi dampak yang saya rasakan mungkin bisa dikatakan positif, karena suara saya bisa menjadi lancang, bisa menjadi besar di depan umum begitu. Jadi kayak nggak tahu dampak negatif atau dampak positif itu untuk yang saya dapatkan. Jadi kayak ya itu salah satu dampak yang saya dapat. Jadi kayak kembali lagi, apakah orang-orang kita terasa terganggu? Ya mungkin terasa terganggu karena suaranya, karena mungkin teman-teman saya ada dari luar Sulawesi yang dulunya dia kayak mendengar suara-suara mellow, suara-suara yang kayak tidak lancang. Jadi setelah mengenal saya itu agak kaget bagi dia, karena kenapa suara saya besar. Mungkin pengaruh kultur juga, bukan hanya game Mobile Legends. Jadi kayak saya rasa itu juga salah satu dampak ya, karena yang dulunya saya malu-malu, mungkin untuk sekarang itu yang saya rasakan begitu. Bagaimana hubungan interaksi Anda dengan teman Anda semenjak bermain game Mobile Legends? Iya. Mengaca ke masa lalu yang dulunya saya nongkrong dengan teman saya yang sebelum mengenal game, komunikasinya itu sangat apa ya, sangat lancar sekali. Mungkin setelah sibuk dengan kesibukannya masing-masing dan saya mengenal game itu, saya rasa itu ada sekat bagi saya dengan teman-teman saya untuk berkomunikasi lagi. Mungkin dia sibuk dengan hal lain, saya sibuk dengan dunia saya sendiri. Jadi kayak ada sekat bagi saya untuk teman-teman saya yang tidak bermain game itu mungkin agak renggang atau agak apa ya, kalau agak canggung lah bagi saya. Cuman kalau misalnya sama-sama bermain game, sama-sama mabar juga main bareng, mungkin komunikasinya bisa dikatakan cukup bagus, lancar juga. Kalau sekarang itu ya teman-teman bermain game saja yang bertahan bagi saya untuk bisa mengobrol bagi saya. Cuman kalau untuk teman-teman yang kayak kurang apa ya, kurang komunikasi bagi saya, yang dulunya dia sering komunikasi dengan saya, setelah dia sibuk dengan dunia sendiri, saya sibuk dengan dunia aku, mungkin di situ apa ya, adanya kurangnya komunikasi bagi saya. Bagaimana dengan hubungan dan interaksi Anda dengan keluarga Anda semenjak bermain game Mobile Legends? Mungkin kayak keluarga itu, ke ibu saya karena selalu bermain game ya, ditegur juga karena ya itu kembali lagi ke jawaban tadi, karena nilai saya anjlok. Mungkin di situ dia marah-marah ya, karena kenapa berubah sekali kok, kenapa
tidak bisa mempertahankan nilaimu yang bisa dikatakan hampir sempurna. Ya di situ dia kayaknya apa ya, marah-marah dan sering ditegur juga untuk apa ya, berhenti bermain game begitu. Karena apa ya, kalau main game Ki juga sering berteriak toh. Jadi kalau di rumah kalau berteriak Ki suara besar, entah itu dia tidur Ki juga kayak mamaku, jadi kayak ditegur Ki juga, sudah mau ke main begitu. Bagaimana perubahan dalam lingkungan sosial Anda setelah menunjukkan perilaku tertentu saat bermain game Mobile Legends? Perubahannya itu mungkin kalau di lingkungan sekitar apa ya, apa ya, kalau perubahan perilaku kalau di lingkungan sekitar itu kalau karena kayaknya keseringan di kamar toh, keseringan di kamar, dan mungkin kalau di lingkungan sekitar, kalau di tetangga itu yang dulunya kita lancar lancar juga relasinya atau komunikasinya dengan tetangga, cuman pada saat COVID yang sampai 2 tahun kita di kamar terus, mungkin bisa dikatakan perubahan perilakunya apa ya, kurangnya apa ya, mungkin kayaknya kaget ya, dulunya suara aku kayaknya tidak besar, cuman pada saat kembali lagi berhubungan secara relasi, mungkin dia kaget ya, karena kenapa suara aku kayak suara besar sekali Ki, dan yang dulunya kita malu-malu untuk mengobrol dengan dia, cuman untuk sekarang itu kayak apa ya, kayak biasa saja Ji, cuman kayak bukan dibilang lancang sih, lebih ke arah lancar sekali Ki ngobrol, yang dulunya kita sedikit dibilang, cuman untuk sekarang tetap aja nih kalau di lingkungan sekitar itu mungkin perubahan perilaku bagi saya. Apakah ada juga perubahan yang terjadi dalam lingkungan bermain? Oh, kalau dalam lingkungan bermain itu yang dulunya kita sering bermain atau nongkrong tuh, sering nongkrong, cuman untuk sekarang itu saya kayak rasa agak kurang Ki, karena mungkin saya kembali lagi mengajak ke COVID-19 kemarin tuh, perubahan saya itu sangat-sangat drastis, karena saya rasa untuk nongkrong, untuk berhubungan relasi, cuma saya rasa untuk berhubungan relasi atau nongkrong itu agak kurang menurut saya. Jadi itu perubahannya, karena yang dulunya kita sering nongkrong sama teman, cuma untuk sekarang itu agak nyaman kan untuk sendiri. Jadi itu perubahan perilaku. Jadi perilakunya yang dulu sangat sosial banget, dan juga untuk sekarang itu kalau di teman-teman dekat, mungkin teman-teman yang paham dengan saya itu bukan perubahan perilaku juga, perubahan perilaku saya itu untuk sekarang, untuk teman-teman
ruang lingkup yang dekat sekali sama saya. Agak kaget karena yang dulunya kalau bermain, yang dulunya nongkrong kayak tidak gampang di tangannya main, cuman pada saat setelah bermain game online atau mengenal game tersebut, kalau mabar ki gampang sekali ki apa ya, memukul teman, cuman memukulnya itu agak kayak bercanda ya ki, cuman teman itu mungkin kaget ki dan baperan ki juga, jadi terbawa suasana ki mungkin ya, jadi itu sih agak kaget ki juga teman gue itu perubahan perilakunya. Saya rasa wawancara kita sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Mungkin tidak ada sih. Jadi data yang diinginkan telah diperoleh dan direkap. Terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan informasi, karena kita sudah menjalankan juga wawancara sebanyak 3 kali. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.